Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 dalam pembelajaran anggaran bisnis pada tanggal 20 Oktober 2023 ya. Ini saya ulangi lagi ke bab 3 kawan-kawan ya. Ini akan keluar sebagai ujian kita ya, saya ulangi lagi ya. Ini materi kuliah ini ada di bab 3 ya kawan-kawan ya, bab 3 ya. Nah, teman-teman, saya juga akan kirimkan nanti apa uh, uh, video YouTube-nya ya, mau dipelajari, ini akan keluar ya. Saya akan share kepada teman-teman, mohon diperhatikan ya. Iya, tentang budgeting bisnis. Ini ada di bab 3 teman-teman ya, ada di bab 3 ya, oke ya. Oke, kita akan mulai. Iya, dalam anggaran bisnis ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Jadi saya sudah berikan materi kuliah ada 5 ya untuk 6-7 pertemuan ya. Dan nanti harapan saya pertemuan ke-7 teman-teman datang ya agar saya berikan kisi-kisinya ya. Lalu pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester secara tatap muka. Ya, oke, kita mulai saja. Kita akan bicara budgeting sales marketing. Ini ada di bab 3 tentang anggaran penjualan pemasaran, teman-teman. Tentunya teman-teman sudah tahu tentang ilmu manajemen marketing, tetapi saya akan bicara tentang perencanaan dalam budgeting sales dalam bentuk anggaran, di mana ini berbicara tentang budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kegiatan hasil penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Tadi kita mengulas juga ya pada jam pertama jam 9.30 pagi ya. Yang di dalamnya kita akan berbicara beberapa hal. Pertama adalah rencana planning tentang jenis kualitas barang yang akan dijual. Teman-teman ingat ya, artinya ada perencanaan bagaimana kualitas barang yang akan dijual. Kedua tentang kuantitas atau volume quantity barang yang unitnya akan dijual seberapa banyak. Lalu ketiga adalah produksi kualitas atau produk ya yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Keempat adalah harga price atau barang yang dijual ya, tentunya harga price tadi saya bicara pada jam pertama bagaimana harga tersebut bisa favorable nggak ke konsumen atau ke masyarakat ya. Lalu berikutnya adalah waktu penjualan atau time sales ya, barang yang segera dipasarkan. Lalu bicara juga tentang wilayah daerah, place, produk barang yang dipasarkan atau didistribusikan. Lalu terakhir adalah anggaran biaya promosi atau promotion yang dikeluarkan dalam persaingan ya. Tadi saya bicara bahwa Anda harus mengerti tentang bagaimana di manajemen pemasaran internasional biaya-biaya promotion ya. Ini mengulas ya jam pertama yang tadi ya. Nah, teman-teman, kita sudah tahu ya tentang definisi pemasaran, artinya dari Philip Kotler dan Paul and Bloom ya, berbicara memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut, di mana pemasaran adalah analisis ya, lalu juga merupakan perencanaan, planning, lalu bagaimana Anda harus bisa mengimplementasikan dan juga kontrol ya, kontrol bagaimana kontrol ini sangat penting ya, atau pengendalian atas program-program yang dirancang dengan cermat untuk menciptakan pertukaran nilai yang dilakukan secara sukarela dengan pasaran demi tercapainya tujuan-tujuan organisasi perusahaan bisnis ya. Tentunya kawan-kawan, pemasaran ini mengandalkan pada perancangan penawaran organisasi dilihat dari segi kebutuhan dan keinginan pasar ya, atau pasar sasaran market tujuannya bagaimana, dan penggunaan penetapan harga ya, harganya bagaimana. Pentingnya sekali lagi kita bicara tentang komunikasi pemasaran ya, distribusi yang efektif, bagaimana untuk menginformasikan ya, lalu juga memotivasi dan melayani pasar tersebut ya. Teman-teman, kita lihat pentingnya sistem informasi dalam anggaran penjualan. Kita perhatikan bahwa pengkajian aspek pasar berfungsi bagaimana menghubungkan manajemen suatu organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi, di mana perolehan informasi
memungkinkan Anda nanti sebagai manajer lebih mengenal pasar, terutama ketika diikuti dengan keputusan penciptaan produk dan pengenalan produk ke pasar. Dengan kata lain, kebutuhan informasi, ya, kebutuhan informasi yang harus terukur, dapat disediakan atau tersediakan, dan dampaknya atau efeknya lebih jauh, keputusan yang dibuat menjadi lebih kuat serta sistematis untuk jangka panjang, kawan-kawan, ya. Nah, kita tadi sudah bicara tentang bagaimana produk perusahaan McDonald dari Amerika. Tentunya, kawan-kawan, perusahaan akan menggali informasi bagaimana wilayah setiap daerah agar dapat menyesuaikan dengan budaya setempat. Misalnya perusahaan itu menawarkan suatu produk makanan pada session bulan Ramadan atau bulan Hari Raya Idul Fitri. Lalu berikutnya rencana lokasi tempat strategis, ya, penting sekali, kawan-kawan. Ketiga, produksi usaha yang berlangsung baik dengan menghasilkan keuntungan ya setiap tahun, ya, berkelanjutan. Lalu keempat, anggaran biaya ditentukan pada saat memulai usaha dan keberlangsungan perusahaan di wilayah daerah yang kita tuju, ya, teman-teman, ya. Tentu teman-teman nanti sebagai bisnismen, ya, Anda harus punya anggaran penjualan, ya, yaitu jangka pendek short term, lalu anggaran jangka menengah middle term, dan jangka panjang long term, ya. Ini penting sekali, kawan-kawan. Jadi perencanaan ini penting, ya. Nah, kita lihat selanjutnya, kawan-kawan. Iya. Nah, gambarnya bisa kita lihat, ya. Oke. Ya, sebentar, kawan-kawan, ya. Iya. Artinya yang terpenting bagaimana hal-hal terkait anggaran seluruh departemen organisasi perusahaan bisnis serta berbagai strategi bisnis perusahaan yang dipikirkan untuk bagaimana kita bersaing, memenangkan pasar, dan terakhir tentunya bisa menguasai pasar ekonomi bisnis sebagai market leader, ya. Bisa kita lihat catatannya sebagai berikut, kawan-kawan, ya. Nanti mohon dibaca lagi, ya. Sebagai sumber data pengkajian aspek pasaran tentunya dalam budgeting, sales, marketing, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat lagi, ya. Tentunya teman-teman nanti dalam bisnis, ya, atau Anda sebagai manajer marketing wira swasta, pentingnya sekali Anda juga perlu dan harus memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dalam permintaan produk seperti, ya, kita lihat pertama perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional. Kita harapkan perkembangan ekonomi semakin baik. Lalu tentunya pertumbuhan penduduk, ya, kemampuan penduduk dalam daya beli, ya. Lalu ketiga adalah pertambahan jumlah konsumen sasaran, ya. Itu ada konsumen yang baru lagi kita garap. Lalu berikutnya perubahan teknologi pasti akan terjadi dalam dunia industri marketing, ya. Artinya dunia marketing semakin berkembang, ada dunia marketing digital, peralatan-peralatan, equipment-nya bagaimana kita menguasai, ya, dalam memasarkan produk atau produk industri, ya. Lalu berikutnya perkembangan fasilitas infrastruktur publik, ya, posisi produk dalam siklus kehidupan produk dan juga peraturan pemerintah, ya. Tentunya teman-teman sudah tahu, ya, tentang marketing mix, bauran pemasaran, ya. Gambarnya sebagai berikut, ya. Artinya ada produk, price, place, dan promotion. Tentunya sasaran adalah pelanggan posisi yang diharapkan, kawan-kawan, ya. Nah, teman-teman, iya. Nanti mohon teman-teman lihat lagi di bab 3, ya. Ini saya ulas lagi karena kita akan mengulas, akan keluar, ya, dalam UTS ini. Contoh misalnya penjualan TV dari PT Jaya Elektronik Indonesia bisa kita gambarkan, ya. Januari 1850, Februari 1800, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya. Sehingga dari nilai-nilai tersebut, ya, dari dalam 1 tahun, totalnya adalah 24.120 unit TV, ya, yang diproduksi, ya. Tentunya kalau kita membagi rata-rata penjualan dalam 1 tahun sangat mudah, kawan-kawan, ya. Tinggal kita bagi saja 24.000 bagi 120 bagi 12 bulan, artinya rata-rata setiap bulan produksi adalah
2010 unit televisi kawan-kawan ya, rata-rata setiap bulan ya. Nah, pentingnya nanti Anda gambarkan, ini gambarnya kawan-kawan ya. Ya. Artinya ini terjadi kenaikan awalnya apa nih? Mohon maaf saya lihat dulu ya kawan-kawan ya. Desember 1850 ya. 1850 lalu turun di bawah 1800 naik lagi mendekati 1900 naik lagi mendekati 2000 ya. Turun lagi ya. Lalu bulan ke-7 bulan ke-6 ada kenaikan ya, seterusnya. Lalu 789 turun ke angka berapa nih kawan-kawan ya? Ya antara 1900 lebih ke atas sedikit ya. Naik kembali ke angka di atas 2000, lalu naik kembali ke angka 2100 adalah paling tinggi, turun lagi ke bawah 2100 unit ya, dan seterusnya ya. Ini garisnya ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat dengan rata-rata 2010 unit produksi televisi, kita bisa mengukur ya pada bulan Januari, Februari, Maret, ya, April dan Mei target rata-rata tidak tercapai, tetapi Juni tercapai, lalu Juli, Agustus, September tidak tercapai, ya kurang ya. Lalu Oktober naiknya luar biasa, tercapai. November naik kembali 2240 dan Desember 2240 ya. Artinya dengan catatan demikian Anda sebagai manajer marketing atau manajer produksi harus bisa mempertahankan ya rata-rata produksi televisi yang sudah ditetapkan kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita lihat kawan-kawan, kita akan lihat contohnya ya sebagai berikut, misalnya PT Kopi Kapal Api Indonesia ya. Ini penjualannya kawan-kawan, ini bakal keluar kawan-kawan ya. Bisa kita lihat ya. Penjualan ton dan pendapatan dalam ribuan US dollar ya. Oke. Maka di sini Anda diharapkan menghitung PT Kopi Kapal Api untuk tahun 2013, 14, 15, 16 dengan menggunakan analisa deret waktu regresi sederhana dan hitunglah konvensi penentu R kuadrat ya. Bisa kita lihat tadi ya, salesnya kopi kapal api ya sebesar 1.100 ton ya, dapat nilainya 0 rupiah, agak rugi. Lalu 2007 1.250 ton, 2008 1.380 ton, 2009 1.420 ton, 2010 1.500 ton, 2011 1.580 ton, dan 2012 1.640 ton ya. Maka kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu X kuadratnya bisa kita kalikan pangkat 2 ya. Nanti dibacakan lagi, dapat 91 kawan-kawan. Lalu Y-nya ini dipangkatkan 2 kawan-kawan ya. Ya, 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2012 dapatnya 14 juta 129